Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Nanda Putri dengan NPM 23130340111 dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan web GIS berbantuan QGIS, kemudian VS Code dan juga GitHub. Di video kali ini, saya akan membuat web GIS bernama Sigma, yaitu Sistem Informasi Geografis Masjid, tepatnya di Kota Bandar Lampung. Untuk Sigma ini, dia memvisualisasikan peta secara interaktif, di mana dalam peta ini terdapat titik-titik lokasi masjid yang ada di Kota Bandar Lampung, dan juga pengguna dapat melihat kapan waktu sholat ketika membuka web GIS itu, dan bisa juga melihat lokasi masjid terdekat yang ada. Pembuatan Sigma ini seperti biasa, alurnya dimulai dengan pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini didapatkan melalui website terbuka, kemudian Google Maps, dan website-website lainnya untuk memenuhi informasi-informasi yang diperlukan. Kemudian data diolah di QGIS, di mana kita akan mengubah data yang sebelumnya berformat Excel menjadi GeoJSON, dan kemudian merancang website tersebut menggunakan VS Code dan mempublikasikannya menggunakan GitHub. Untuk itu, mari kita saksikan video tutorialnya. Yang pertama, pada tahap pertama kita harus mengumpulkan datanya terlebih dahulu. Jadi, dari mana kita dapat mendapatkan data-data ini seperti nama masjid, kecamatan letak masjid-masjid tersebut, di mana kotanya yang pasti Kota Bandar Lampung, kemudian alamat dari setiap titik lokasi masjid, jenis masjid, tahun berdiri, status kepemilikan, luas tanah, luas bangunan, sampai dengan koordinat X dan Y-nya. Jadi, yang pertama kita akan mengumpulkan data atributnya terlebih dahulu. Jadi untuk data atribut ini adalah data karakteristik, sifat, maupun fitur yang melekat dari suatu objek. Jadi pada titik lokasi masjid ini, data-data yang kita perlukan adalah data berupa data alamat, jenis masjid, tahun berdiri, status kepemilikan, luas tanah, luas bangunan. Nah, untuk mendapatkan data-data ini, saya menggunakan website dream.co.id, di mana website ini merupakan sebuah website yang berisikan beberapa informasi seputar kehidupan Muslim di Indonesia. Jadi di sini kita juga selain bisa melihat berita, fashion, dan lain-lain, kita juga dapat melihat data-data lokasi masjid, titik lokasi masjid maupun musola yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di sini karena kita hanya mencari yang ada di Kota Bandar Lampung, maka kita harus memfilter terlebih dahulu menggunakan fitur-fitur yang ada di website ini. Yang pertama kita akan mencari di Provinsi Lampung, kemudian Kota Bandar Lampung, kecamatannya kita bisa pilih mau kecamatan apa saja. Misalnya di sini saya memilih Kecamatan Raja Basa, dan ini ada kategori masjid ataupun musola. Nah, yang di sini yang harus teman-teman perhatikan bahwasannya informasi yang disajikan di dream.co.id ini belum tentu akurat. Ada musola yang di sini terdata sebagai musola ternyata adalah masjid. Ada yang terdata sebagai musola, ternyata ketika kita mencari informasinya lebih lanjut, itu merupakan sebuah masjid. Nah, sedangkan di sini ada jenis-jenisnya. Nah, untuk jenis-jenisnya di sini tidak bisa kita filter. Jadi di sini kita coba cari saja terlebih dahulu ya. Nah, oke, di sini dia sudah menampilkan masjid-masjid yang ada di Raja Basa. Oke, kita ambil yang paling pertama, yaitu Masjid Islamic Center. Nah, di sini dia memberikan data secara lengkap, alamatnya di mana, kemudian ID-nya juga ada, tipe masjidnya apa, luas tanah, status tanah, luas bangunan, tahun berdiri, sampai dengan fasilitas yang ada. Nah, untuk fasilitas ini tidak saya cantumkan dalam atribut data karena tidak semua masjid memiliki informasi mengenai fasilitas ini. Data-data yang ada di sini yang telah teman-teman dapatkan dapat teman-teman input. Untuk di sini saya menginputnya secara manual ke dalam Excel. Oke. Nah, silakan teman-teman pilih titik lokasi masjid yang memiliki informasi data yang cukup untuk teman-teman gunakan. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data-data titik lokasi masjid yang akurat dan sudah saya filter
di mana data-data ini sudah menyajikan secara lengkap atribut-atribut yang saya butuhkan. Nah, di sini selain dengan data-data atribut, kita juga memerlukan data X dan Y. Jadi data X dan Y ini dapat kita peroleh Google Maps. Oke. Misalnya di sini kan kita sudah mendapat data alamat ya, di sini data alamat dari masjid-masjid yang ada di Kota Bandar Lampung. Teman-teman bisa langsung saja salin ataupun teman-teman bisa langsung ke Google Maps. Ketika teman-teman masuk ke Google Maps, silakan teman-teman pastikan alamat yang ada di dreamco.id. Tapi ketika teman-teman mungkin merasa ragu dengan alamat yang diberikan, teman-teman bisa saja langsung mencari nama masjidnya. Misalnya tadi Masjid Islamic Center. Nah, ini dia, Islamic Center di Kota Bandar Lampung. Nah, ketika teman-teman sudah memperoleh alamat ini, silakan teman-teman klik kanan pada pin. Nah, di sini disajikan data X dan juga data Y-nya. Nah, di sini saya hanya mengcopy dan kemudian menyalinnya secara manual ke dalam Excel sehingga menjadi data-data ini. Teman-teman dapat melakukan save pada file ini dengan cara mengklik file, kemudian save as, dan pilih folder yang akan teman-teman gunakan untuk melakukan save pada file ini. Karena di sini saya sudah melakukan save pada filenya, teman-teman dapat melakukan save dengan cara memilih save as type. Jangan pilih Excel, tapi teman-teman pilih yang CSV, delete agar file ini dapat kita gunakan di QGIS. Nah, langsung saja kita masuk kepada aplikasi QGIS-nya. Di sini saya sudah melakukan percobaan. Untuk itu kita hapus terlebih dahulu file masjid yang ini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik fitur layer untuk memasukkan file yang tadi, kemudian add layer, add delimited text layer. Lalu klik titik 3 di bagian file name dan pilih file yang akan teman-teman gunakan. Oke. Nah, setelah itu, pastikan bahwasannya file X ini terisi dengan bujur dan Y ini terisi dengan lintang. Dan pastikan juga CRS-nya sudah diatur menjadi format WJS 84 UTM-Zone 48S. Lalu klik Add. Nah, apabila file sudah bisa dibaca titik-titiknya pada QGIS, teman-teman dapat klik kanan pada File, terus Export, Save Picture As. Teman-teman akan melakukan save dengan format GeoPackage pada file CSV tersebut. Oke, karena di sini saya sudah melakukan save pada file, di sini saya X aja, teman-teman jangan lupa untuk melakukan save. Nah, untuk membuktikan apakah file tersebut benar-benar dapat dibaca atau tidak, kita masuk ke sini, terus cari GeoJSON Geo. Oke, lalu kita tinggal pilih file yang tadi, kemudian masukkan info. Nah, di sini berarti data file sudah terbaca, memastikan file GeoJSON-nya sudah bisa kita gunakan, maka teman-teman dapat membuat folder baru di perancangan WebGIS. Ini misalnya saya untuk project Sigma ini, saya membuat folder bernama Sigma, di mana untuk folder Sigma ini kita membuat folder WebGIS untuk kita hubungkan dengan Visual Code. Ini yang QGIS tadi untuk kita masukkan yang GeoJSON tadi. Nah, untuk folder WebGIS ini terdiri atas aset, CSS, data, image, dan juga JS, serta indeks HTML. Nah, ini semua harus teman-teman harus punya foldernya terlebih dahulu. Nanti untuk file ini dapat new folder dan file isinya dapat kita masukkan ketika kita membuka Visual Code. Nah, ini contohnya ketika saya sudah membuatnya di Visual Code. Jadi di Visual Code ini saya sudah memiliki folder aset, CSS, data, image, dan juga JS. Untuk folder-folder ini, misalnya nih yang pertama ada folder CSS. Jadi untuk folder CSS ini saya terdiri dari profil CSS, style page, dan juga style CS. Untuk profil CSS ini gunanya untuk apa? Untuk profil CSS itu khusus untuk mengatur tampilan atau halaman bagian profil. Untuk itu saya tampilkan ya. Nah, ini kan halaman profilnya. Sedangkan
Untuk style page itu dia untuk tambahan, untuk memfixkan tampilan beranda atau layout sectionnya. Sedangkan untuk style CSS itu dia buat styling navigasi bar utama, kemudian warna tema kita yang berwarna biru ini, tombol sampai dengan kartu jadwal sholat ini dan lain sebagainya. Sedangkan untuk folder JS di sini terdiri dari script.js dan juga tour.js. Script.js ini dia semua inisialisasi peta leaflet, kemudian load data GeoJSON-nya, tampilan markernya, filter masjidnya. Misalnya tadi ada cari masjid terdekat. Nah, ini diatur semua di script.js. Sedangkan untuk tour.js, nah tour.js ini yang ini. Nah, yang dia fungsinya adalah untuk membangun maskot Sigi ini. Bisa muncul animasinya, bubble panduan turnya, seperti ini. Nah, selanjutnya ada folder aset. Nah, ini. Folder aset ini saya gunakan untuk menyimpan file pendukung. Misalnya untuk ini saya untuk menampilkan foto profil seperti ini. Sedangkan untuk masjid saya bedakan, di sini saya simpan di image, ada semua daftar masjidnya ada. Nah, nanti setelah file ini kita dapatkan dan kita jalankan menggunakan indeks HTML ini untuk menampilkan seluruh dari apa yang sudah kita susun, kita jalankan, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita punya maskotnya yang kita bangun dengan tour.js. Dia akan menunjukkan halaman-halaman apa saja yang dapat dibuka, dan dia bisa dibuka kembali untuk membantu perjalanan kita pada website ini. Nah, di halaman pertama kita dapat melihat apa nama website ini, yaitu Sigma, Sistem Informasi Geografis Masjid di Kota Bandar Lampung. Kemudian kita bisa melihat jadwal sholat masjid untuk hari ini, dan ini akan diperbarui tiap hari. Ini menggunakan API Al-Adam, jadi ini otomatis. Kemudian kita bisa melihat daftar 25 masjid yang tersebar di 14 kecamatan dan terbagi menjadi 5 kategori, yaitu Masjid Jami, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, sampai dengan Masjid Publik. Di sini teman-teman bisa melihat Masjid Raya yang mana aja. Jadi di Kota Bandar Lampung ini hanya ada satu Masjid Raya. Kemudian untuk Masjid Agung juga hanya satu, yaitu Masjid Agung Al-Furqon, di mana dia terletak di Kecamatan Teluk Betung Utara. Sedangkan masjid besarnya itu hanya ada satu, yaitu Masjid Islamic Center, dan masjid jaminya itu ada banyak ya, tersebar di berbagai kecamatan. Jadi untuk kecamatan ini juga bisa kita filter, misalnya kita mau di Kecamatan Panjang atau di mana, kita bisa mencarinya di kolom filter kecamatan. Sedangkan untuk masjid publik, kalau masjid publik ini masjid yang terbuka untuk umum, dan ini daftar masjidnya. Nah, di sini juga kita bisa mencari masjid terdekat dari lokasi kita. Misalnya kita di sini masih ada di Tanjung Senang ya. Kita klik saja temukan masjid, nanti dia akan muncul. Masjid terdekat dari lokasi kita adalah Masjid An-Nur. Saya ditampilkan Masjid An-Nur sebagai masjid yang terdekat dari lokasi kita. Kita juga melihat rute. Nah, nanti rute ini kita langsung diarahkan ke Google Maps. Dia bisa melihat rute terdekat dari lokasi kita untuk menuju ke masjid tersebut. Nah, sudah. Di sini juga ada data dari masjid. Teman-teman juga bisa melihat data secara keseluruhan. Dan ini ada filter. Misalnya teman-teman mau mengkategorikan sebagai Masjid Raya, Masjid Agung, maupun Masjid Jami. Di semua kecamatan tersebar ya. Nah, bisa teman-teman filter. Dan bisa juga langsung lihat ke petanya, nanti dia dikembalikan ke bagian peta. Sedangkan untuk ini, kita juga bisa melihat tampilan satelit dari wilayah yang ingin kita lihat nih, masjidnya ada di mana lokasinya. Kita bisa melihat dengan tampilan map satelit ataupun OpenStreetMap. Dan untuk folder profile ini berisi tentang data diri pembuat sampai dengan apa saja sih informasi yang disajikan di Sigma ini, dan tujuan dari Sigma ini apa, cakupan wilayahnya apa saja, dan sumber data yang digunakan dalam memperoleh data-data yang kita gunakan dalam Sigma ini. Kemudian teknologi yang digunakan dan metadata dari Sigma. Masuk ke langkah yang terakhir, bagaimana cara kita untuk mempublikasikan HTML yang sudah kita buat ini, website yang sudah kita buat ini, untuk bisa diakses oleh masyarakat umum. Nah, kita juga bisa melakukan hal tersebut dengan bantuan GitHub. Nah, di sini saya sudah masuk ke GitHub. Untuk teman-teman yang misalnya belum membuat akun GitHub, teman-teman bisa membuat akun GitHub terlebih dahulu. Caranya, teman-teman bisa login menggunakan email, dan setelah masuk, teman-teman bisa membuat repositori baru. Di sini saya sudah membuat beberapa repositori.
Nah, ini tidak apa-apa, ini juga bisa dihapus menggunakan setting. Ya, kalau mau dihapus teman-teman bisa ke setting, terus delete this repository. Nah, di sini saya nggak usah dihapus lagi ya. Nah, kita akan membuat repository baru. Kita klik new, lalu kita namakan repository ini, mau kita namakan apa. Dan ini tidak boleh sama dengan repository yang sebelumnya sudah kita buat ya. Misalnya ini kan sudah ada nih, ini nggak bisa kan, kita buat di Kota Bandar Lampung, ada belum ya? Nah, belum. Lalu kita deskripsikan nih website kita nih tentang apa. Di sini kita ambil dari sini aja. Ini sudah kita deskripsikan. Kemudian kita pilih ini sebagai public, karena kan kita mau mempublikasi website yang sudah kita buat kan. Nah, readme ini kita on. Nah, kita on kan. Kemudian teman-teman klik create repository. Nah, setelah tampilannya seperti ini, teman-teman klik bagian add file, kemudian upload file. Seperti ini, masukkan semua file yang sudah kita buat sebelumnya. And drop. Oke. Apabila sudah terupload semua, pastikan dulu ya semuanya sudah terupload. Sudah, kita tulis di sini first commit. Di sini commit directly, kemudian klik commit change. Jika sudah semua masuk ke sini, untuk membuat website ini terpublikasi, kalian silahkan ke bagian setting. Kemudian klik page. Pada bagian page ini kita pilih main, root sudah, kemudian save. Sudah kita save. Nah, ini dia akan membuatkannya. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu prosesnya. Tanda titik ini berarti masih dalam proses. Ketika sudah selesai, teman-teman bisa kembali ke bagian setting, ke page. Lalu di sini sudah muncul linknya. Teman-teman klik. Nah, sudah muncul. Di sini kita kedatangan maskot Sigma. Halo, aku Sigi, aku maskot Sigma, Sistem Informasi Geografis Masjid Kota Bandar Lampung. Aku akan temenin kamu keliling semua fitur website ini. Yuk, kita mulai. Nah, di sini dia memberitahukan nih website fitur-fitur apa saja yang dapat kita gunakan. Jika sudah selesai, bisa diklik lagi jika ada bagian yang membingungkan. Teman-teman, ini sudah bisa diakses oleh publik. Sudah selesai. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video tutorial ini sampai dengan selesai. Semoga tutorial dari saya bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan ke web yang akan teman-teman buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.